Halo semuanya, perkenalkan dulu namaku Andika Bakti dan kali ini aku akan berbagi informasi terkait, bukan informasi sih, lebih tepatnya berbagi pengalaman dalam mengganti engine mounting di R3 generasi pertama yang aku punya. Pada saat aku pertama kali menggunakan R3 generasi pertama ini, keluhan yang aku rasakan itu memang adanya getaran. Getaran itu paling terasa pada saat mobil dalam kondisi diam, misal kita ada di parkiran tapi mobilnya nggak mati, itu kan AC hidup ya. Pada saat mesin AC bekerja itu akan terasa getaran, timbul getaran seperti itu satu. Terus getaran kedua itu akan terasa pada saat kita mau melepas kopling. Pada saat mobil itu mau jalan, itu ketika kita lepas kopling akan terasa getar seperti itu. Awalnya bingung, ini masalahnya di mana gitu, masalah di mana, baca sana sini, kemudian nonton YouTube bolak-balik gitu untuk cari tahu sebenarnya getaran ini bersumber dari mana, sampai akhirnya ada satu video aku temuin juga di YouTube itu mengatakan bahwa kemungkinan besar getaran yang aku rasakan itu berasal dari engine mounting. Engine mounting itu gak usah aku jelasin ya, engine mounting itu apa, pasti kawan-kawan udah pada tahu semuanya. Jadi aku mulai searching tuh berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengganti engine mounting, dan ternyata di R3 tuh ada 3 engine mounting. Ini yang aku tahu, mohon maaf kalau salah. Yang pertama itu ada di depan kanan, di depan kiri, dan ada di belakang. Untuk yang di depan kanan ini harganya yang paling mahal. Untuk R3 generasi pertama itu harganya 900 ribuan. Yang sebelah kiri itu lebih murah dan di belakang juga murah. Nah, kalau 900 ribu kan lumayan itu ya. Sampai akhirnya baca terus ternyata ada pengalaman dari salah satu pengguna R3 juga yang mereka menggunakan engine mounting milik R3 generasi kedua yang dipasang di R3 generasi pertama. Aku searching dong, aku cari harganya berapa, ternyata benar. Harga engine mounting sebelah kanan untuk R3 generasi kedua itu berada di kisaran 350 ribuan. Akhirnya aku pesen 2 engine mounting, yang kanan dan yang kiri. Kenapa yang belakang enggak? Karena pemasangannya sulit. Kita bisa belajar dari YouTube pun sulit karena nggak adanya peralatan yang mencukupi seperti itu. Tapi kalau yang di depan kita bisa melakukannya sendiri, kita bisa membongkarnya sendiri. Nah, sebelumnya aku mau tunjukin dulu, ini adalah engine mounting R3 generasi kedua yang aku pesan di salah satu marketplace. Nah, secara fisik kita juga bisa melihat sebenarnya kalau engine mounting bawaan R3 generasi pertama ini bermasalah. Ini bisa dilihat dari celah yang ada di engine mounting ini, bisa kita masukkan jari. Katanya untuk engine mounting yang kondisinya masih bagus, ini jari nggak bisa masuk. Dan kalau sudah renggang seperti ini bisa dijadikan salah satu alasan kita harus mengganti engine mounting. Nah, ini adalah kunci yang diperlukan. Aku pada saat itu menggunakan kunci sok. Kenapa kunci sok? Karena aku pernah pakai kunci T tapi gagal. Malah kunci T-nya itu penyok. Baut yang akan kita lepas itu kan keras banget gitu ya. Jadi kalau untuk kunci T itu akan penyok. Kunci T yang aku beli seharga 50 ribuan itu penyok. Makanya aku menggunakan kunci sok. Aku beli handle-nya, harganya sekitar 100 ribuan. Terus juga ada adaptornya, aku juga beli adaptor, harganya sekitar 60 ribuan. Dan yang terakhir itu adalah kepalanya yang berukuran 14. Satu lagi kunci yang diperlukan adalah kunci pas ukuran 17 untuk membuka engine mounting di sebelah kiri nanti. Nah, yang pertama kali aku lakuin pada saat ingin membuka engine mounting ini adalah memasang dongkrak pada bagian bawah mobil, dan dongkrak ini harus diganjal dengan kayu balok atau sejenisnya, dan aku letakkan dongkrak tepat di bawah bak oli. Dan dengan memasang dongkrak tepat pada pinggir bak itu menurutku masih aman. Yang bahaya itu kalau kita taruhnya di tengah bak. Ini kita hanya untuk menahan, bukan untuk mendongkrak, jadi insya Allah aman. Oke, langkah selanjutnya adalah membuka baut. Salah satu kendala yang aku temui pada saat membuka engine mounting ini adalah ada beberapa baut itu yang setelah kendor itu bisa dibuka pakai tangan. Nah, tapi ada beberapa, biasanya kalau dari 6 baut itu 2 diantaranya itu pasti berat untuk ngebukanya pakai tangan. Aku memprediksi bahwa itu disebabkan oleh posisi mesin yang sudah mulai berubah.
Jadi ketika posisi mesin sudah mulai turun, itu kan otomatis akan terjepit gitu ya bautnya. Jadi bautnya itu nggak bisa dibuka dengan mudah menggunakan tangan. Jadi yang aku lakukan adalah menyetel dongkrak. Kadang aku naikin sedikit sampai dia bisa dibuka dengan mudah menggunakan tangan. Tapi kalau mentok nggak bisa juga dibuka pakai tangan, ya udah tetap aku buka pakai kunci sampai bautnya benar-benar lepas. Nah, setelah seluruh baut terbuka, ternyata yang jadi PR selanjutnya adalah mencabut beberapa kabel. Aku nggak tahu sih itu kabel atau apa gitu ya, yang menempel di engine mounting. Jadi itu harus dilepas dulu dan agak sulit ya, wajar sulit karena pertama kondisinya malam, gelap, hanya bermodalkan flash pada kamera. Yang kedua ya cuma satu tangan gitu, satu tangannya lagi masih fokus megangin kamera. Nah, ini adalah engine mounting yang udah berhasil kita lepas, dan kita akan membandingkan dengan engine mounting R3 generasi kedua. Nah, ini dia. Kalau seandainya engine mounting R3 generasi pertama ini kita bisa melihat kondisi fisiknya dengan memasukkan jari, pasti bingung nanti ketika engine mounting generasi kedua ini bermasalah. Nggak ada indikator yang bisa kita lihat, nggak ada indikator yang bisa kita jadikan patokan bahwa ini masih bagus atau sudah rusak secara fisik ya. Tapi kalau secara getaran itu ya sama aja, ketika ada getaran itu engine mounting patut untuk dicurigai sebagai penyebab utamanya. Nah, ini aku coba untuk pasang lagi engine mounting. Ini aku coba untuk masang lagi. Masangnya sih relatif lebih mudah daripada melepasnya gitu, karena apa ya, karena memang udah tahu posisinya seperti apa. Nah, ini adalah kondisi setelah engine mounting generasi kedua terpasang dengan baik dan benar di R3 generasi pertama. Oke, kita lanjut ke penggantian engine mounting sebelah kiri. Dan yang pertama kali dilakukan adalah memindahkan dongkrak ke sebelah kiri bagian mobil. Aku nggak tahu ini namanya di mana, tapi kalau dilihat di video ya disitulah. Ini juga hasil rekomendasi, jadi bukan pinter-pinteran aku, tapi ngelihat beberapa video yang sudah pernah dibikin oleh orang lain, dan ini adalah tempat yang paling tepat untuk memasang dongkrak sebelum membongkar engine mounting sebelah kiri. Nah, setelah dongkrak dipasang, yang pertama kali dilakukan adalah membuka baterai. Nah, ini sayang banget, ini kelihatan banget ya udah lama nggak dibuka, nggak pernah dipakai, jadinya patah bracket baterainya. Tapi bracket baterai sih nggak mahal ya, sekitar 12 ribuan. Jadi ya udah aku lepas saja. Jika dibandingkan dengan proses penggantian engine mounting sebelah kanan tadi, yang sebelah kiri ini sedikit lebih ribet karena ada beberapa komponen yang harus kita lepas. Salah satunya adalah baterai. Nah, selain baterai, yang kita lepas itu adalah panel apa ya namanya? Aku nggak tahu ini panel apa. Ini juga harus kita lepas dari dudukan baterai supaya engine mountingnya langsung terlihat. Nah, kita juga harus melepas botol air radiator, karena dengan dilepas ini ruang gerak kita untuk melepas engine mounting juga jadi lebih luas. Nah, berbeda dengan engine mounting sebelah kanan tadi, untuk engine mounting sebelah kiri ini ada satu baut berukuran 17. Nah, jika dilihat posisi dari baut-baut engine mounting yang sebelah kiri ini juga lebih repot, tempatnya lebih lebih jauh ke dalam dan hadapnya ke samping gitu. Jadi ada beberapa baut 14 yang itu kondisinya menyamping, dan itu sedikit lebih repot pada saat melepasnya.
Oke, itu adalah pengalamanku dalam mengganti engine mounting R3 generasi pertama untuk bagian depan kanan dan depan kiri. Terus apakah ada perubahan? Oh jelas. Jadi sebagai orang yang pertama kali menggunakan mobil dalam kondisi getar, meskipun nggak sadar awalnya, terus tiba-tiba kondisinya tanpa getar gitu, itu kayak punya mobil baru gitu. Sekarang ada getaran tipis banget, itu pada bagian belakang memang. Jadi kalau misalnya kita kondisi berhenti, kemudian start gitu ya, lepas kopling, itu terasa getaran sedikit, dan itu bukan bagian depan dan benar bagian belakang. Makanya nanti kalau memang ada rezeki lagi akan diganti itu engine mounting bagian belakang, tapi yang pasti bukan aku yang ganti gitu, pasti harus bawa ke bengkel ya, paling mengeluarkan jas ongkos pasang kayak gitu. Oke, demikian yang bisa aku bagikan, video yang bisa aku share, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.